رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع بسنة ليوم الدين أما بعد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk menuntut ilmu, yang memudahkan kita untuk hadir di salah satu majelis di dalam majelis ilmu, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan bagi orang-orang yang menuntut ilmu di dalamnya. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah mengeluarkan kita dari gelapnya kejahilan, gelapnya kesesatan menuju cahaya yang terang benderang. Mari kita lanjutkan materi kita masih bersama kitab Al-Wajiz, yaitu fi fiqh sunnah wal kitab al-aziz. Sekarang pembahasannya apa? Tentang apa pembahasannya? Yaitu al-ghuslu. Apa al-ghuslu? Mandi. Al-ghuslu itu apa? Mandi, ya. Yaitu mandi yang disyariatkan dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa mandi, ya, yang disyariatkan di sini ada dua. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa yang pertama adalah mandi apa? Mandi wajib, dan yang kedua mandi sunnah. Ya. Sekarang di sini kita baca al-ghuslu mujibatuh, hal-hal yang mewajibkannya. Berarti apa? Apa aja yang menjadikan mandi itu menjadi wajib. Sahih, ya. Hal-hal apa aja yang bisa menjadikan mandi menjadi wajib? Maka yang pertama adalah khurujul mani fil yaqdhah aw fin naum. Keluarnya mani baik dalam keadaan terjaga ataupun dalam keadaan tidur. Ya. Keluarnya mani merupakan salah satu sebab yang mewajibkan kita untuk mandi. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ma'u minal ma'." Ya, bahwa air itu adalah dari air. Apa maksudnya? Bahwa air, wajibnya mandi ini dikarenakan keluarnya air, dikarenakan keluarnya air mani. Ya. Dan juga dalilnya dari Ummi Salamah bahwa anna Ummu Sulaim qalat, "Ya Rasulullah, inna Allah la yasli minal haqq, fa 'alal mar'ati ghuslun idza ihtalamat." Ya. Bahwa Ummu Sulaim dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia berkata, "Inna Allah la yasli minal haqq," bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak malu terhadap kebenaran. Fahadal mar'ati ghuslun idza ihtalamat, apakah seorang perempuan, seorang wanita ini wajib untuk mandi ketika dia ihtilam, ketika dia mimpi basah atau keluar mani? Qala, maka Nabi SAW menjawab apa? Na'am, idza ra'atil ma'. Iya, kalau dia melihat air, ya. Kalau dia melihat air. Ya. Selanjutnya di sini sebutkan wa tusyaratu syahwa fil yaqdhah dunan naum. Ya, di sini penulis menyebutkan disyariatkan adanya syahwah, ya, ketika dalam keadaan terjaga tanpa tidur. Ya, apa maksudnya? Kalau tidur, yaitu baik kita terasa keluar ataupun tidak, maka ketika kita bangun dan kita dapati ada air, ya, yang keluar, maka ini wajib mandi. Itu maksudnya. Adapun kalau yaqdhah, adapun dalam keadaan terjaga, apa maksudnya?
Adapun dalam keadaan terjaga, yaitu kalau dengan syahwat. Apa maksudnya? Terkadang keluar tanpa syahwat, misalkan karena sakit dan yang lainnya. Maka kalau keluarnya tanpa syahwat, maka di sini tidak menyebabkan wudu, tidak menyebabkan mandi maksudnya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam. Nah, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadaqtal ma faghtasil minal janabah, fa idza lam takun hadiqan fala taghtasil." Ya, kalau kamu memancarkan air maka hendaklah apa? Mandi. Kalau tidak memancarkan maka tidaklah apa? Kamu tidak usah mandi. Ya. Kalau Syaukani di sini al-hadfu yaitu huwa ar-ramyu. Ya, hadfu tadi idza hadzaftal ma, yaitu ketika memancarkan air. Ar-ramyu yaitu apa? Melempar. Berarti apa? Maksudnya memancarkan. Bahwa la yakunu bi hadhihi sifat illa li syahwah. Maka di sini Imam Syaukani mengatakan bahwa tidak mungkin terjadi hal ini, tidak mungkin terjadi memancar ini kecuali apa? Dengan syahwat itu. Wa li hadza qala al-musannif wa fi tanbihun ala anna ma yakhruju li ghairi syahwatin imma li maradin aw abridatin la yujibul ghusla. Ya. Dan di sini ya, ada tanbih, ada peringatan, ada penjelasan bahwa apa yang keluar tanpa disertai dan syahwat, ya, kalau mani ini keluar tanpa ada syahwat, ya, mungkin karena sakit ataupun karena kedinginan ataupun yang lainnya, maka di sini apa? La yujibul ghusla, tidak mewajibkan mandi. Karena Nabi SAW mengatakan idza hadzaftal ma, kalau kamu memancarkan air. Ya, selanjutnya wa man ihtalama wa lam yajidil ma fala ghusla alaihi wa man wajadal ma wa lam yadhkur ihtilaman fa alaihi al-ghuslu. Nah, ini. Kalau dia ihtilam, kalau dia mimpi, wa lam yajidil ma fala ghusla alaihi. Kalau dia ihtilam, bermimpi akan tapi tidak keluar air, maka apa? Tidak ada mandi baginya. Ya, wa man wajadal ma wa lam yadhkur ihtilaman fa alaihi al-ghuslu. Dan siapa yang mendapati apa? Dan siapa tidak ingat dia itu mimpi basah, ya. Akan tapi apa? Dia mendapati ada air, ya, air mani maksudnya. Maka bagaimana? Fa'alihil ghusl. Apa maksudnya di sini? Jadi ketika seorang tidur, maka intinya yang menjadi ibrah adalah apa? Dia keluar mani atau enggak. Pahamnya sini ya? Intinya keluar mani atau enggak, ya. Kalau enggak keluar ya enggak wajib mandi, ya. Kalau keluar ya berarti wajib mandi. Itu maksudnya. Mana dalilnya? An Aisyah radhiyallahu anha qalas, dari Aisyah bahwa dia berkata radhiyallahu anha bahwa dia berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajuli yajidul balala wa lam yadhkur ihtilaman. Yaitu Rasulullah SAW ditanya tentang seorang laki-laki yang mana dia mendapatkan ada basah. Akan tapi apa? Walam yadhkur ihtilaman. Akan tapi dia enggak ingat mimpinya, enggak ingat mimpi basah. Akan tapi dia dapat apa? Ada basah. Dikirakan maksudnya di sini karena mani. Maka bagaimana penjelasan Nabi SAW? Maka Nabi SAW mengatakan yaghtasil. Maka hendaknya dia mandi. Ya. Jadi keluarnya mani, ya ada basah, walaupun enggak ingat malam-malam, ya kan? Enggak ingat ketika tidurnya, maka apa? Nabi SAW mengatakan yaghtasil. Terus pertanyaan yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha, wa anir rajuli yara annahu qad ihtalama wa la yajidul balal. Dan bagaimana tentang seorang laki-laki yang mana dia dapati bahwa dia ihtilam, bahwa dia mimpi. Akan tapi apa? Wa la yajidul balal, akan tapi dia tidak dapati basah, ya. Dia tidak dapati basah karena mani. Maka Nabi SAW mengatakan la ghusla alaihi, maka tidak ada mandi baginya. Jadi kalau seorang seseorang tidur, intinya ketika bangun dia dapati basah ataupun enggak basah, intinya ya. Kalau basah berarti wajib mandi, kalau enggak basah berarti enggak wajib
mandi, ya. Mau dia ingat ihtilam atau enggak, mau dia ingat mimpi basah atau tidak. Ya. Jadi yang menjadi ibrah adalah apa? Al-balal, basah. Yang kedua, sebab yang menjadikan mandi ini menjadi wajib adalah apa? Yang kedua, al-jima'. Ya. Al-jima'. Di sini sebutkan wa illam yunzil, walaupun tidak keluar. Apa maksudnya? Walaupun tidak keluar mani. Ya. Jadi jima ini adalah hal yang bisa mewajibkan kita untuk mandi. Sebenarnya ada khilaf di antara sahabat. Ya. Apakah kalau jima tidak keluar maninya tersebut, apakah wajib mandi atau enggak? Ada khilaf. Ya. Di antara sahabat ada yang berpendapat apa? Tidak wajib mandi. Ya, akan tapi Allah a'lam yang rajih. Dan jumhur ulama mengatakan apa? Bahwa jima walaupun enggak keluar maninya maka apa? Wajib mandi. Mana dalilnya? Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihil arba', thumma jahadaha, faqad wajaba al-ghuslu wa illam yunzil." Jadi jika kamu duduk di antara 4 cabang, ya, kemudian kamu apa? Bersungguh-sungguh terhadapnya. Maaf ya, ini kiasan tentang jima. Ya. Maka kata Nabi apa? Faqad wajabal ghuslu, maka dia wajib mandi. Apa lanjutannya? Wa illam yunzil, walaupun tidak keluar. Walaupun tidak keluar mani. Ya. Maka Nabi sendiri mengatakan faqad wajabal ghuslu wa illam yunzil. Maka wajib baginya apa? Mandi walaupun tidak keluar. Ya. Yang ketiga, ya, Islamul kafir. Masuk Islamnya orang kafir. Itu dalilnya an Qais bin Asim annahu aslama fa amarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ay yaghtasila bima'in wa sidrin. Ya, bahwa di sini disebutkan bahwa Qais bin Asim dia bercerita bahwa dia apa? Bahwa dia masuk Islam. Ya, ketika dia masuk Islam apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mandi dengan air dan juga dengan daun bidara. Ya. Jadi di sini apa? Ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk mandi bagi orang yang baru masuk Islam. Maka kita kembali kepada asal dari perintah adalah bahwa perintah adalah wajib. Itu maksudnya. Ya. Kita lanjutkan. Yang keempat, inqita'ul haid wan nifas. Berhentinya haid dan juga nifas. Ketika haid dan nifas tidak boleh salat, tidak boleh salat ya. Akan tapi ketika berhenti maka apa? Wajib baginya mandi. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah binti Abi Hubaysh. Ya, yaitu hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaysh. Nabi SAW mengatakan, "Idza aqbalatil haidatu fada'is shalah, wa idza adbarat faghtasili wa shalli." Jika haid itu datang, fada'is shalah, maka tinggalkanlah salat. Ya. Kalau ada haid datang kepada perempuan, maka perempuan itu apa? Disuruh untuk meninggalkan salat. Wajib meninggalkan salat. Ya. Lalu bagaimana kalau ada orang yang tidak salat? Ya haram. Ya. Karena telah melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza adbarat, kalau haid tersebut sudah lewat, sudah selesai,
faghtasili wa shalli, maka hendaklah kamu mandi dan juga kamu salat. Nah, di sini ada apa? Faghtasili, maka hendaknya kamu mandi. Di sini ada perintah Nabi SAW apa? Agar orang yang selesai haid untuk mandi. Ya. Yang mana kita ketahui bahwa asal dari perintah adalah wajib. Nah. Selanjutnya, yang kelima, yaumul Jum'ah, mandi pada hari Jumat. Mandi pada hari Jumat ini hukumnya ya. Jadi di antara ulama ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Dari mana? Dari dalil yang ada. Ya. Di sini penulis menyebutkan, ya, Syaikhul Azim di sini menyebutkan bahwa mandi hari Jumat adalah wajib. Ya. Kenapa wajib? Karena Nabi SAW yang mengatakan. Ya. Yaitu dalilnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin." Bahwa mandi Jumat itu wajib bagi orang yang sudah baligh. Ya. Jadi mandi Jumat itu wajib. Yang mengatakan wajib siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Dan sebagian ulama yang lainnya, bahkan jumhur mengatakan apa? Sunnah. Ya, pakai dalil juga. Dalilnya apa? Kalau dia berwudu, fa biha wa ni'mas, maka bagus. Ya. Maka bagus berwudu. Kalau misalkan ghuslu, kata Nabi apa? Fa idza iktasala al-ghuslu afdal. Kalau misalkan dia mandi, maka mandi lebih utama. Ya. Jadi dari dua dalil ini dan juga sebenarnya ada dalil yang lainnya. Ya, maka para ulama khilaf apakah mandi Jumat ini wajib ataupun tidak. Karena di satu hadis Nabi mengatakan wajib, di hadis yang lainnya Nabi mengatakan apa? Wa idza iktasala fal ghuslu afdal. Dan jika mandi, maka mandi itu adalah afdal, lebih utama. Kalau lebih utama berarti apa? Sunnah. Paham sini ya? Maka bagaimana? Maka hendaknya kalau kita bisa mandi, ya kita utamakan mandi. Ya. Kalau misalkan kita lagi kesusahan dan yang lainnya, apalagi yang kerja di pabrik, ya kan, agak susah untuk mandi, maka ya sudah, ya berwudu. Paham ya sini ya? Selanjutnya, arkanuhu, rukun-rukun mandi. Ya, rukun-rukun mandi. Mandi apa ini? Mandi junub, ya, mandi besar. Ya. Pokoknya mandi dalam ibadah di sini. Yang pertama an-niyah. Yang pertama niat. Dalilnya sudah jelas, yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Ya. Jadi setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan harus dengan niat. Ya. Di antara ulama ada yang mengatakan itu syarat di dalam ibadah, ada yang mengatakan rukun dalam ibadah. Intinya apa? Harus dilakukan. Kalau enggak dilakukan apa? Ibadahnya tidak sah. Segala ibadah, semua ibadah harus dengan niat. Ya, termasuk apa? Termasuk mandi. Ya, karena niat ini apa? Yang membedakan antara apa? Antara ibadah dengan adas. Ya. Jadi kan kita biasa mandi, ya enggak? Apalagi kita, ya mandinya 2 kali, ada yang 3 kali sehari, ya kan? Nah, maka bagaimana cara membedakan mandi yang biasa dengan kebiasaan kita dengan mandi apa? Dengan mandi junub. Dengan apa? Yang pertama dengan niat. Ya. Niat ini membedakan antara
ibadah dengan adat. Ibadah dengan adat itu yaitu kebiasaan kita. Ya. Yang kedua, niat ini apa? Tamyizul ibadah ba'daha ba'dah. Ya, membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Contohnya salat, ya kan? Kita kan salat, misalkan salat zuhur sama asar kan gerakannya sama, ya enggak? Cara membedakan di mana? Yaitu dengan niat. Ya. Dan seterusnya. Yang kedua, tadi yang pertama rukun mandi ini yang pertama adalah niat. Ya, niatnya untuk mandi wajib. Jadi kalau misalkan ada seorang misalkan junub, akan tapi dia apa? Mandinya enggak niat untuk menghilangkan apa? Hadas besar ini. Tidak niat untuk mandi junub ini, maka bagaimana? Maka dia tetap berada dalam hadas besar. Wajib mandi, ya enggak? Paham ini ya? Karena dia belum niat. Harus mandi lagi dengan niat, ya. Yang kedua apa rukun yang kedua? Ta'mimul badani bil ma. Ya. Yaitu mengguyur seluruh badan dengan air. Intinya seluruh badan kena dengan air. Ya. Udah dua hal ini saja. Jadi sama dengan mandi kita. Ya. Jangan membedakan apa? Niat tadi. Nah, yang kedua apa tadi? Yaitu mengguyur seluruh badan dengan air. Ini rukun yang kedua. Ya. Ustaz, bukannya ada tata caranya untuk mandi wajib ini? Ada tata caranya enggak? Mandi wajib ada tata caranya enggak? Ada, akan tapi tata caranya sunnah. Perhatikan. Sunnah. Paham ya? Nah, jadi kalau mau ngikutin caranya Nabi, bisa. Ya, ada tata caranya. Ya. Akan tapi kalau misalkan langsung biru-biru saja, ya kan? Yang penting apa? Seluruh badannya apa? Basah. Bahkan kalau kita nyemplung ke kolam juga apa? Iya kan? Kan basah semua. Dengan niat mandi junub. Sah, iya enggak? Paham ini ya? Jadi membedakan apa? Niat. Sifatul mustahabbah. Nah, tata cara yang disunnahkan itu bagaimana? Nabi SAW sudah menjelaskan kepada kita bagaimana tata cara mandi junub. Yaitu tata cara ini apa? Sunnah. Silakan dipraktekkan. Kalau dipraktekkan dapat pahala tentunya. Ya, sebagaimana definisi sunnah. Bagaimana tata cara apa misalnya mandi junub ini? Bahwa dari Aisyah radhiyallahu anha qalas, dari Aisyah bahwa dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala min janabah yabda'u fayaghsilu yadayhi." Ya. Thumma yufrigu bi yamin 'ala shimalihi fayaghsilu farjahu. Thumma tawadda wudhu'a lis-shalah. Ya, ini agak panjang ya. Jadi bahwa Rasulullah SAW ketika dia mandi dari junub, maka apa yang dilakukan? Yabda'u fayaghsilu yadayhi. Maka Rasulullah SAW apa? Memulai membasuh tangannya atau kedua tangannya. Yang dimulai apa? Membasuh kedua tangannya. Tsumma yufriqu bi yamini 'ala shimali. Kemudian apa? Mencidukkan atau memberikan ya tangan kanan kepada tangan kirinya air, ya, mencidukkan air dari tangan kanan ke tangan kiri apa? Fayaghsilu farjahu. Lalu dia apa? Mencuci kemaluannya. Kemudian apa? Tsumma tawadda wudhu'a lis-shalah. Kemudian Nabi SAW setelah itu apa? Wudu sebagaimana wudunya untuk salat. Setelah itu wudu untuk salat. Tsumma yakhudul ma. Kemudian Nabi SAW apa? Setelah wudu untuk salat, tsumma yakhudul ma. Kemudian Nabi SAW apa? Mengambil air. Fa yadkhilu asabi'ahu fi usul asy-sya'r. Kemudian memasukkan asabi'ahu, memasukkan apa? Jari-jarinya ke dalam usul asy-sya'r. Usul itu apa? Pangkal kepala, ya. Pangkalnya, ya. Hatta in ra'a anna qad istabra, atau hatta in ra'a an qad istabra. Sampai ketika Nabi SAW
sudah menyeluruh wudunya tersebut dan juga sudah menyeluruh tentang memasukkan air kepada usulus sya'ar tadi, ya, yaitu dalam kepala, pangkal kepala tadi. Hafana ra'si thalatha hafanas. Kemudian Nabi SAW menciduk 3 cidukan untuk kepalanya, ya, diguyurkan kepada kepalanya. Tsumma afadha 'ala sairi jasadihi, tsumma ghasala rijlaihi. Kemudian Nabi SAW afadha 'ala sairi jasadihi, yaitu Nabi SAW mengguyurkan ke semua badannya, ya. Tsumma ghasala rijlaihi. Kemudian Nabi SAW membasuh kedua kakinya. Ini wudu mandi yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mandi junub. Ya. Ya, yaitu tata caranya tadi yaitu bersihkan tangan, ya kan? Tadi yang pertama membersihkan tangan, terus tangan kanan dimasukkan ke tangan kiri, airnya dibasuh kemaluannya, terus wudu sebagian wudunya untuk salat, kemudian memasukkan air ke dalam jari-jarinya dimasukkan ke dalam usul sya'ar, yaitu bahasanya usul sya'ar itu asas atau intinya kepala dasarnya, ya. Kulit kepala kalau bahasa gitu, bisa, ya. Sampai sudah selesai semua, ya kan, kemudian Nabi SAW menciduk 3 kali ke kepalanya. Setelah itu Nabi SAW mandi kepada seluruh badannya, diciduk semuanya. Setelah selesai, kemudian membasuh kedua kakinya. Ini tata cara mandi yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan, yaitu al-aghsal al-mustahabbah, mandi-mandi yang disunnahkan. Ya, tadi kan mandi-mandi yang diwajibkan. Ya. Sekarang mandi-mandi yang disunnahkan. Apa saja mandi yang disunnahkan? Yang pertama, al-ightisal 'inda kulli jima', yaitu mandi setiap kali setiap kali selesai jima. Ya. Maaf ya, terkadang ada seorang yang mungkin dia mampu untuk berkali-kali di malam hari, maka setiap kali selesai maka mandi itu sunnah. Apa maksudnya sunnah? Berarti kalau tidak lakukan nggak apa-apa, yaitu dengan caranya, yaitu dengan wudu, ya, paham ya sini ya. Baru di akhirnya adalah dengan mandi. Ya. Al-ightisal 'inda kulli jima', yaitu mandi setiap kali selesai jima. Di hadis Abi Rafi', dari hadis Abi Rafi', anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tafa dzata lailatin 'ala nisa'ihi yaqtasir 'inda hadhihi wa 'inda hadhihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf. Apa sih tawaf? Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berputar, mengelilingi istri-istrinya, intinya. Datang pada istri yang satu dan juga pada istri yang lainnya pada satu malam. Ya. Lalu apa yang Nabi lakukan? Yaqtasir 'inda hadhi wa 'inda hadhi. Nabi SAW mandi di istri yang satu dan juga mandi di istri yang lainnya. Ya. Maka di sini berkata Rafi', faqultu ya Rasulullah, ala taj'al wahidan? Ya Rasulullah, kenapa tidak jadikan satu kali mandi saja? Berarti boleh mandi satu kali. Ya, Nabi SAW tidak menyalahkannya, berarti boleh mandinya nanti di akhir satu kali. Lalu caranya yaitu setiap selesai, yaitu berwudu, ya, setelahnya pakai berwudu. Maka Nabi SAW tadi Nabi SAW mengatakan, kenapa Nabi SAW mandi di sini dan juga mandi di sana? Maka Nabi SAW mengatakan, hadza azka wa atyabu wa athhar. Ini lebih suci, lebih baik, dan juga intinya lebih suci, ya. Ini lebih suci dan juga lebih baik. Athhar sama, ya, lebih suci juga. Ya.
Yang kedua, iktisal al-mustahadha li kulli shalah. Iktisal al-mustahadha li kulli shalah, yaitu iktisal mandinya orang istihadah setiap kali salat. Ya. Aw lidzuhri wal 'asri jami'an ghuslan wal maghrib wal isya jami'an ghuslan wal fajri ghuslan wahidan, ya. Yaitu boleh bagi seorang yang haid atau seorang yang istihadah, ya. Yaitu dia boleh mandi setiap kali mau salat. Atau ada pilihan yang kedua. Apa pilihan yang kedua? Dia zuhur sama asarnya dijamak. Nah, apa zuhur sama asarnya dijamak? Yaitu dia mandi, ya kan, baik zuhur ataupun asar, nanti ada penjelasannya. Biasanya apa? Lalu dia mandi dan setelah itu apa? Salat zuhur dan asar di jamak. Paham misalnya ya? Dan ketiga nanti ketika maghrib dan isya dia mandi dulu, setelah itu apa? Salat maghrib dan isya apa? Di jamak. Dan subuh yaitu apa? Dia mandi, kalau subuh kan nggak bisa dijamak, ya. Jadi bisa mandinya 5 kali atau 3 kali. Kalau 5 kali berarti setiap kali mau salat. Ya, kalau setiap mau salat berarti apa? Sunnah. Ya. Ya, dan boleh dijamak tadi, ya. Akan tapi intinya adalah ketika dia mau salat berarti apa? Dia harus mandi, ya kan? Li hadits Aisyah radhiyallahu anha, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Aisyah berkata, "Inna Ummu Habibah ustuhidat fi 'ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bahwa ada Ummu Habibah, dia istihadah waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famaraha bil ghusli li kulli salatin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk mandi setiap kali salat. Ini yang pertama. Ya, tadi. Bahwa orang istihadah apa? Bermandi setiap kali salat. Wa fi riwayatun anha, dan riwayat yang lainnya, ustuhidat atau istihadat imra'atun al-ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita yang mandi istihadah pada waktu atau pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa umirat an tu'ajjil al-'asra wa tu'akhkhir adh-dhuhra. Dan diperintahkan untuk apa? Menyegerakan asar dan mengakhirkan zuhur. Jadi antara zuhur dan asarnya, zuhurnya diakhirkan sampai asar dan asarnya disegerakan. Ya. Wa taqtasilu lahum ghuslan wahidan. Lalu dia apa? Mandi untuk kedua salat ini, untuk salat zuhur dan asar apa? Sekali mandi di jamak, ya. Mandi dulu, setelah itu apa? Salat jamak zuhur dan asar di waktu asar. Wa tu'akhkhir al-maghrib wa tu'ajjil al-isya. Wa taqtasilu lahum ghuslan. Dan disuruh untuk apa? Mengakhirkan maghrib dan juga apa? Menyegerakan isya, yaitu di jamak salatnya antara maghrib dan isya. Ya. Wa taqtasullahu al-ghuslan, dan dia mandi ya sekali, yaitu mandi untuk salat maghrib dan isya tersebut. Ya. Selanjutnya, wa taqtasul li salati subhi ghuslan, dan dia mandi untuk salat subuh, ya, dan mandi untuk salat subuh. Jadi pilihan kedua mandinya 3 kali. Ya, waktu asar untuk dijamak, dan setelah mandi apa? Salat zuhur dan asar di jamak. Jamaknya apa? Ya jamaknya jamak saja. Ya salatnya 4-4. Ya. Nah, selanjutnya apa? Mandi yang kedua apa? Di waktu isya. Yaitu apa? Untuk salat maghrib dan isya pada satu waktu. Ya. Yang ketiga mandinya kapan? Yaitu sebelum subuh atau sebelum salat subuh, seperti salat subuh. Ya. Jadi bagi orang istihadah maka boleh dia mandi, yaitu mandi yang pertama boleh 5 kali, atau pilihan yang kedua mandinya 3 kali tadi. Selanjutnya yang ketiga, al-ightisal ba'dal ighma. Mandi setelah apa? Ighma, setelah pingsan. Ya. Mana dalilnya?
Li hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu dia berkata, "Thaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, asallan nas." Rasulullah SAW merasa berat. Ya, berat kenapa? Karena sakitnya ketika itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Asallan nas. Apakah manusia sudah sholat? Lihat, Nabi SAW apa? Sangat perhatian terhadap sholat. Sampai mengatakan apa? Ketika Nabi SAW sakit dan sakitnya berat, Nabi mengatakan apa? Asallan nas. Apakah manusia sudah sholat? Apakah para sahabat sudah sholat? Maka Aisyah mengatakan, faqulna la hum yantadirunaka ya Rasulullah. Tidak, mereka belum salat. Ya. Hum yantadirunaka ya Rasulullah. Mereka menunggumu wahai Rasulullah. Karena Rasulullah sebagai apa? Imam. Ya kan? Maka mereka menunggumu ya Rasulullah. Faqala daw lima'an fil mikhdab. Faqala fa'alna. Maka Nabi SAW apa? Taruhlah air di mikhdab, yaitu di tempat lah, wajan dan seterusnya, ya, atau baskom. Maka dilakukan oleh Aisyah. Fa'alna. Faqtasala thumma dhahaba liyanu'a. Ya. Fa'ughmiya alaihi thumma afaqa. Faqtasala. Maka Nabi SAW apa? Nabi SAW apa di sini? Nabi SAW mandi, kemudian Nabi SAW pergi, dan Nabi SAW apa? Nabi SAW pergi untuk apa istilahnya, dengan kekuatan dia ya, untuk apa? Untuk sholat. Ya. Fa'ughmi alaihi. Lalu Nabi SAW apa? Pingsan. Ketika Nabi SAW pingsan, thumma afaqa, kemudian Nabi sadar. Faqala, maka Nabi SAW berkata lagi, asallan nas. Apakah manusia sudah sholat? Ya, ketika Nabi SAW memerintahkan tadi, ya, apa istilahnya, ada air agar dia bisa apa? Mandi dan yang lainnya. Kemudian dia mau pergi, akan tapi apa? Pingsan. Ketika pingsan, ketika sadar, Nabi apa? Langsung bertanya, asallan nas. Apakah manusia sudah sholat? Apakah orang-orang sudah sholat? Ya. Maka ya, para sahabat berkata, la hum yantadirunaka ya Rasulullah. Sama seperti jawaban yang tadi. Belum ya Rasulullah. Ya, manusia belum pada salat, yaitu mereka belum pada salat, para sahabat belum pada salat. Mereka menunggumu ya Rasulullah. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan apa? Da'u lima'an fil mikhdab. Ya, tadi sama ya. Coba taruhlah air di dalam mikhdab atau di dalam bejana tadi. Faqalas, maka Aisyah mengatakan fa'alna, maka kami lakukan. Faqtasala, kemudian Nabi apa? Di sini faqtasala, Nabi mandi. Tsumma dhahaba liyanu'a fa'ughmi alaihi tsumma afaqa. Sama seperti tadi, Nabi SAW mau pergi, ya, dengan kekuatannya Nabi SAW apa? Pingsan lagi. Kemudian Nabi SAW sama berkata apa? Asallan nas lahum yantadirunaka ya Rasulullah, dan seterusnya. Jadi di sini kita lihat bahwa Nabi SAW ketika apa? Pingsan tadi, Nabi SAW apa? Menyuruh Aisyah untuk menyiapkan air agar Nabi SAW bisa mandi. Ini hukumnya apa? Sunnah. Yang keempat, Rabi'ah, al-ightisal min dafnil musyrik. Mandi setelah mengubur orang musyrik. Ya. Mandi setelah menguburkan orang musyrik. Mana dalilnya? Yaitu di hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Ali radhiyallahu anhu dia datang kepada Rasulullah SAW faqala, ya, inna Abu Talib mata. Sungguhnya Abu Talib dia meninggal wahai Rasulullah. Sungguhnya ayahku meninggal. Sungguhnya pamanmu wahai Rasulullah sudah meninggal. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Faqala idhab fawarih. Ya.
Pergilah kamu wahai Ali dan kuburkanlah dia. Ya, kuburkanlah ayahmu. Falamma waraituhu raja'tu ilaihi faqala li irtasil. Dan ketika aku sudah menguburkan ayahku tersebut yaitu Abu Thalib, aku balik ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Irtasil, mandilah. Yang menunjukkan bahwa kalau ada seorang memandikan atau menguburkan orang musyrik, maka apa? Disunahkan untuk mandi. Yang kelima, al-ightisalil 'aidain wa yaumi Arafah, yaitu mandi untuk 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha dan juga pada hari Arafah. Ya. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari jalan Al-Imam Asy-Syafi'i dari Zadan, bahwa dia berkata, bahwa Zadan di sini berkata, salah rajulan Aliyan radhiyallahu anhu anil ghusli. Seorang laki-laki bertanya pada Ali radhiyallahu anhu, bertanya tentang mandi. Maka di sini Ali ya radhiyallahu anhu dia berkata, iktasil kulla yawman in syi'ta. Ya. Iktasil kulla yawmin in syi'ta. Mandilah setiap hari kalau kamu mau. Ya kata Ali radhiyallahu anhu. Faqala, maka Jazan ini mengatakan apa? Tidak, bukan itu maksudnya. Ya. Bukan mandi yang mana mandi biasa, bukan mandi yang mana mandinya apa? Mandi kebiasaan kita, bukan. Akan tapi di sini apa? Faqala la al-ghusl alladhi huwal ghusl. Ya, yaitu mandi yang mana di dalamnya mandi, yaitu apa? Mandi yang apa disyariatkan dalam ajaran kita dalam Islam. Maka Ali di sini mengatakan apa? Qala yaumul jum'ah wa yaum Arafah wa yaumun nahar wa yaumul fitr. Maka Ali radhiyallahu anhu dia mengatakan bahwa mandi ini adalah yang pertama adalah mandi pada hari Jumat, mandi pada hari Arafah, mandi pada hari Nahar. Nah itu yaitu Idul Adha, wa yaumul fitr yaitu Idul Fitri. Jadi mandi pada hari-hari ini disunnahkan. Yang keenam, al-ghuslu min ghuslil mayyit. Ya. Yaitu apa? Mandi karena dia memandikan apa? Memandikan mayit, memandikan jenazah. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang memandikan jenazah, maka apa? Maka dia sunahkan bagi dia untuk mandi setelahnya. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Man ghassala mayyitan falyaghtasil. Siapa yang memandikan mayit, maka hendaknya dia mandi setelah itu. Maka hendaknya dia mandi setelah itu. Ya. Selanjutnya yang ketujuh, al-ghuslu lil ihram bil umrati wal hajj, yaitu mandi untuk ihram. Ihram apa? Ihram untuk haji ataupun untuk umrah. Maka disunahkan. Li hadis Zaid bin Thabit, anna ra'a Nabi SAW tajarrada li ihlali wa ightasala. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membuka pakaian untuk apa? Untuk mandi, li ihlalihi wa ightasala. Ya, dan Nabi SAW mandi untuknya. Ya, mandi untuk apa? Untuk ihlal, yaitu untuk persiapan haji ataupun umrah. Yang kedelapan, al-ghuslu lidukhuli Makkah. Mandi karena masuk Makkah. Udah ini ya, satu lagi. Yaitu an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana la yaqdamu Makkah illa bata bi Dhituwa hatta yusbih wa yaqtasil. Tsumma yadkhulu Makkah naharan. Wa yadhkuran Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu. Yaitu di sini diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa dia tidaklah datang ke Makkah kecuali dia tinggal di Dhituwa
kecuali dia menginap di Dhul sampai sudah pagi hari lalu dia mandi. Kenapa dilakukan seperti itu? Kemudian dia apa? Tsumma yadkhulu Makkah nahar. Kemudian dia masuk Mekah pada siang hari. Kenapa Ibnu Umar melakukan seperti itu? Ya, dia bermalam dulu di Dhul, paginya dia mandi, setelah itu dia datang ke Mekah pada siang hari. Kenapa? Wa yudhkaru 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu. Ya, dia menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Ya. Jadi ini disunahkan ya bagi orang yang mau masuk Mekah untuk mandi. Mungkin kita cukupkan. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.